Di sebuah pagi yang tenang di perairan Mediterania, sebuah kapal besi raksasa bernama Giuseppe Garibaldi bersandar untuk terakhir kalinya di pelabuhan Italia. Kapal induk yang dulu menjadi kebanggaan Angkatan Laut Italia itu akhirnya resmi purna tugas. Sebelum kemudian menarik perhatian sebuah negeri jauh di Khatulistiwa, Indonesia. Ketika Presiden RI Prabowo Subianto yang bertelik sandi 08 memutuskan untuk membeli kapal ini melalui TNI AL, banyak yang terkejut. Untuk apa Indonesia membeli kapal induk tua? Begitu kira-kira suara sebagian publik. Tapi di balik keputusan itu tersimpan strategi yang sangat matang. Strategi yang menyangkut kedaulatan, keamanan laut, dan posisi Indonesia di peta kekuatan Asia Tenggara. Giuseppe Garibaldi bukan kapal biasa. Ia adalah kapal induk pertama Italia. Panjangnya lebih dari 180 meter, mampu membawa belasan helikopter dan pesawat tempur ringan. Setelah dimodernisasi, kapal ini bisa menjadi drone carrier atau pangkalan terapung untuk pesawat tanpa awak dan helikopter pengintai. Bayangkan, sebuah pangkalan udara bergerak yang bisa beroperasi di Laut Natuna, Selat Malaka, bahkan sampai Laut Timor, wilayah yang selama ini sering menjadi ajang silang kepentingan antara negara-negara besar. Lalu pertanyaan turunannya adalah, mengapa kapal induk ringan ini penting untuk Indonesia? Selama ini, kapal-kapal perang Tiongkok kerap terlihat di sekitar Natuna, mengawal nelayan mereka yang mencuri ikan di wilayah sengketa. Indonesia tentu tidak bisa hanya mengandalkan kapal patroli biasa untuk menghalau mereka. Dengan hadirnya kapal induk ringan ini, sinyalnya jelas. TNI AL kini bukan hanya penjaga pantai, tapi kekuatan strategis kawasan. Kapal ini akan memperkuat Blue Navy Strategy. Strategi menjadikan Indonesia bukan sekadar negara kepulauan, tetapi kekuatan maritim utama di Asia Tenggara. Langkah ini juga bagian dari diplomasi besar. Dengan membeli kapal dari Italia, pesawat tempur dari Prancis, Rafale, dan tetap menjalin hubungan dengan Amerika Serikat lewat pembelian F-15E, Indonesia menunjukkan diri sebagai negara multi-sumber pertahanan, atau tidak berpihak buta pada satu blok manapun. Seperti era Bung Karno, Indonesia kembali memainkan politik luar negeri yang bebas aktif, tapi kali ini dengan kekuatan laut nyata untuk menopangnya. Nilai kapal ini mungkin ratusan juta dolar. Tapi, jika dibandingkan dengan kekayaan laut yang bisa diselamatkan, seperti minyak, gas, perikanan, hingga jalur perdagangan, nilainya tak seberapa. Setiap kali kapal asing melanggar wilayah kita, setiap kali nelayan Indonesia diintimidasi di lautnya sendiri, negara kehilangan miliaran rupiah. Dengan hadirnya Giuseppe Garibaldi, Indonesia bisa melindungi diri sendiri, tanpa perlu menunggu belas kasihan negara lain. Karenanya, kita bisa menyimpulkan, bahkan tanpa harus menunggu menjadi pintar terlebih dahulu, jika langkah 08 adalah sebentuk giant leap. Ya, kita tentu maklum, mungkin publik belum semuanya memahami. Tapi sejarah akan mencatat bahwa keputusan ini bukan soal gaya atau ambisi militer, melainkan tentang kemandirian strategis. Bahwa untuk menjadi negara besar, kita tak cukup hanya punya niat baik dan perencanaan jauh lebih baik. Tapi kita juga perlu alat, keberanian, dan visi jangka panjang. Maka keputusan Presiden 08 membeli Giuseppe Garibaldi bukan sekedar pembelian kapal induk bekas, tapi langkah raksasa, sebuah a giant leap of diplomacy and defense, sebuah simbol bahwa Indonesia tidak lagi sekedar melindungi lautnya, tapi mulai mengendalikan masa depannya.